Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat rumus matematika di Microsoft Word. Untuk membuat rumus matematika, kita akan menggunakan Equation Editor. Equation Editor ini adalah tombol yang memiliki fungsi untuk memberi atau mengatur entry rumus-rumus dengan mudah. Equation terletak di menu Insert. Nah, di sini. Ini ada menu Insert. Kita klik. Di paling ujung sebelah kanan ada Equation. Nah, tombol ini, simbol inilah yang akan kita gunakan untuk membuat rumus matematika seperti contoh pada layar. Baik, langsung saja. Untuk rumus pertama, di poin A, kita coba buat. Kita masuk menu Insert, lalu ke pojok paling kanan, ada simbol Equation. Kita klik tanda panah ke bawahnya, maka akan muncul rumus-rumus yang sudah ada di dalam komputernya ya. Karena rumus ini pun tidak ada, maka kita akan membuat rumus baru dengan memilih Insert New Equation. Yang paling bawah. Kita klik Insert New Equation. Maka akan muncul kotak Type Equation Here. Nah, kita akan membuat rumus equation di dalam sini. Di dalam kotak ini kita akan mengetiknya. Si poin A ini Y sama dengan A dikalikan X per B plus A ditambah P kuadrat. Kita akan membuatnya di dalam kotak equation. Langsung saja, untuk huruf Y kita ketik biasa di keyboard, lalu Y sama dengan, kasih spasi sama dengan A. Ini bisa juga sama dengan, bisa juga di tombol atas ini. Ada banyak simbol matematika. Kalau tidak ada, kita bisa klik ini di ujung sini ada tanda panah ke bawah, kita bisa klik. Nah, keluar semua. Ada tahingga, sama dengan, tidak sama dengan, alfa, beta, gamma, theta, pi, dan lain sebagainya. Ini untuk basic-basic matematika, atau di keyboard kalau sudah ada bisa langsung diklik di keyboard. Kemudian kita tulis A. Nah, kita lihat di sini ada tanda kurung. Maka kita cari equation tanda kurung, kira-kira yang mana? Nah, ini kita pilih bracket. Ini bracket. Bracket nih, tanda kurung. Kita klik. Kita cari tanda kurung yang sesuai. Tanda kurung biasa, ada kurung siku, dan lain sebagainya ya. Karena ini bentuknya tanda kurung biasa, ini, maka kita klik yang paling pertama. Maka akan muncul tanda kurung dengan kotak titik-titik. Nanti kotak titik-titik itulah yang akan kita isi. Letakkan kursornya di titik-titik itu. Nah, kita tinggal isi. Untuk yang pertama, ada X per B, berarti bilangan pecahan. Bentuk pecahan. Maka kita masukkan fraction. Kita klik fraction, nah kita pilih pecahan bentuk mana yang diperlukan seperti di contoh. Ini ya, yang pertama. Nah, akan muncul. Lalu setelah itu, jangan lupa kita beri spasi. Kita beri spasi, lalu kita beri tanda tambah. Lalu kita kasih huruf A. Nah, sudah selesai. Lalu kita letakkan kursor di paling ujung ya. Lalu kita beri spasi lagi. Tambah.
Nah, di sini ada P kuadrat, berarti bilangan kuadrat. Di mana ada kita insert, lalu ke tombol equation. Salah, kenapa jadi ke sini? Ini ya, bentuk pangkat. Oke, kita cari bentuk pangkatnya ini. Nah, seperti itu. Oh ya, ini belum, tinggal kita masukkan huruf-hurufnya. X per B ditambah A ditambah P atasnya pangkat 2. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik kursornya di luar kotak equation. Nah, ini posisinya di tengah, bisa dikesampingkan. Ini pilih ini. Nah, begitu. Lalu kita lanjut ke poin yang B. Sama, kita ulangi. Satu rumus, untuk diperhatikan, satu rumus ini kita pakai satu equation ya. Jadi, ini ada 6, berarti kita buat 6 kotak equation-nya. Kita ulangi, insert, kemudian ke paling kanan ada equation, lalu pilih insert equation, karena kita akan membuat rumus baru. Oke, kita ke poin D dulu. Di sini ada X bar sama dengan 1 per N sigma. Nah, ini untuk mendapatkan X seperti ini, kita bisa pilih di ini, asen. Kita klik, kita cari yang ada garis di atasnya. Nah, ini bar, tanda bar. Kita klik, maka akan keluar. Kita arahkan kursornya ke kotaknya, lalu kita ketik X. Jangan lupa diberi spasi. Maaf. Ditaruh dulu keluar. Digeser dulu si kursornya. Sama dengan spasi. Nah, kita lihat. Ini ada 1 per N. Nah, ini ada bentuk pecahan. Maka kita pilih fraction. Lalu kita geser kursornya ke samping 1 per N. Baru kita masukkan rumus sigma. Tadi kalau ketutup, ini cari lagi di insert, di equation-nya. Nah, cari, nah ini sigma ya. Large operator. Nah, kita cari bentuk yang sama. Ini ya, yang kedua. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini di atasnya kita beri N. Lalu di bawahnya kita beri K yang sama dengan 1. Lalu di kotak terakhir ini X, K. Ini si K-nya di bawah X, maka kita akan mencari ini, bentuk ini ya, script. Angkatnya di bawah ini. Nah, kita tulis di sini X, lalu di bawahnya K. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya bentuknya sama, hanya ini ada di atas. Nanti kalau kita enter, taruh di bawah sini, bentuknya berubah. Seperti itu. Lalu untuk poin yang B, kita buat lagi equation baru. Insert, equation yang tanda panah ini ya, equation nih tanda panah, karena kita akan membuat rumus baru.
Lalu insert new equation. Nah, setelah muncul kolom equation-nya, kita isi. Kita lihat di sini bentuk paling luarnya adalah bentuk pecahan. Di dalam pecahan ada bentuk pangkat. Jadi kita lihat bentuk paling luarnya dulu, pecahan. Nah, ternyata pembilangnya bentuknya pecahan, berarti yang atas diklik, lalu kita ganti lagi yang bentuk pangkat, di bentuk script. Ini ya, yang pertama. Nah, jadi bentuk pangkat. Ini kita letakkan di samping dulu ya. Nah, supaya kelihatan. Nah, ini sudah selesai. Ini kita isi X pangkat 2 dibagi Y. Oke, kita letakkan di belakang pecahan ini ya. Geser. Nah, keluar sini. Kasih spasi, ditambah. Nah, kita lihat. Ini kurung buka ada Y kuadrat dikali bilangan pecahan, baru bilangan pangkat. Nah, ini kalau ada bentuk rumit seperti ini, maka kita cari yang terluarnya. Yang terluar tuh kalau ini misalkan kita jadi sebuah bilangan, maka ini akan menjadi bilangan berpangkat kan? Maka kita cari equation yang simbolnya yang berpangkat. Nah, ini yang E pangkat X, yang script. Kita cari pangkat, lalu setelah pangkat ternyata angkanya atau variabelnya di dalam bentuk ini apa ini? Di dalam bentuk tanda kurung ya. Maka kita pilih bracket. Kita pilih bracket, lalu kita ambil bracket. Nah, setelah kurungnya muncul, ini boleh diisi dulu nih dari yang paling luar 3. Nah, setelah kurungnya muncul, lalu kita mulai masuk lagi ke dalam. Nah, ada bilangan apa ini? Bilangan pangkat lagi. Kita pilih lagi equation-nya. Simbolnya yang bilangan pangkat. Y pangkat 3. Boleh kita isi dulu. Y pangkat 3. Lalu digeser aja nih pakai tanda panah di keyboard. Geser terus sampai si kursornya berada ke paling belakang nih. Lalu setelah itu dikali bilangan apa nih? Pecahan. Pecahan dulu. Kita buat pecahan. Di atasnya 9, lalu di bawahnya bilangan pangkat 3 pangkat Y ya. Berarti kita pilih script. Lalu kita isi lagi. 3 pangkat Y. Seperti itu. Jadi mulai dari yang paling luar dulu. Jadi pangkat dulu 3, baru nanti mulai buat si ininya, tanda kurungnya, baru isinya pangkat 3. Lalu ini ada bilangan pecahan, pembilangnya konstanta, penyebutnya bilangan pangkat. Kita lanjut ke poin D. Nah, ini ada akar. Di dalam akar, jangan lupa mulai dari yang paling luar. Ini ada bentuk akar. Pangkatnya ada di sini nih. Berapa ini pangkatnya ya? Pangkatnya 3.
Oke. Kita buat dari bentuk paling luar, insert, lalu equation, pilih insert new equation. Nah, kita akan keluar lagi, kita akan isi kotak barunya dengan bentuk akar. Yang paling luar bentuk akar. Akarnya pangkat 3. Kebetulan di sini ada 3 ya. Kalau nggak ada, kita bisa isi ini boleh. Nah, ini ada 3. Nah, lalu ini ada akar Y kuadrat per X per 3 plus sekian. Ini kan berada di dalam akar. Maka kita klik di dalam kotak akarnya ini. Nah, sampai terblok ini nih. Seperti terblok. Tinggal kita isi. Ada apa di situ? Ada akar lagi. Nah, kita carilah. Nih, radikal. Kita klik lagi akar. Lalu klik lagi bentuk akar. Nah, jadi ada akar di dalam akar. Lalu kita isi lagi di dalam akar ada apa? Ada bilangan pecahan. Maka kita klik lagi bilangan Y kuadrat per X per 3. Itu bilangan pecahan. Maka kita pilih lagi pecahan. Lalu di dalam pecahan ini, pembilangnya bilangan pangkat. Nih, Y kuadrat, bilangan pangkat. Berarti kita pilih ini. Script. Nah, lalu penyebutnya bilangan pecahan. Tapi bentuknya kayak gini ya. X per 3-nya pernya miring nih. Maka kita cari bentuk yang sama ini ya. Nah, ini kalian bisa isi dulu. Y, ini 2, pangkat 2. Lalu ke bawah. X, ke bawah lagi 3. Lalu letakkan di luar Nah, setelah pecahan, ini di sini ada tanda plus ya, masih di dalam akar, berarti nanti di sini dikasih plus. Nah, akar yang mengikuti. Lalu setelah plus ada apa lagi? Setelah tambah ini ada bilangan pecahan. 64 min per akar dari, nah ini pecahan, berarti fraction. Kita buat pilih fractionnya. Lalu kita isi pembilangnya yang atas. 64 kita klik biasa, ketik biasa, dikurang. Nah, ini ada bilangan, lihat di sini. Ini jangan terburu-buru membuat kurung, ya. Tapi lihat yang paling luar. Ternyata ini adalah bilangan pangkat. Ini adalah bentuk pangkat, maaf. Ini bentuk pangkat. Nah, kita cari bentuk pangkatnya. Nah, berarti pangkatnya pangkat 2, kita isi, lalu dalamnya kita buat ini. Tanda kurung, akar 27. Akar 27. Lalu isi lagi kotak dalam kurungnya dalam bentuk akar. Ini akar. Nah, ini yang ada angkanya depannya ya. Nah, akar 27. Kita isi di sini 27. Pembilang sudah selesai, lalu kita pindah ke penyebutnya. Penyebutnya bentuknya akar. Maka kita pilih radikal. Pilih yang bentuk 1. Lalu dalamnya kita isi Y dikurang X. Seperti itu. Lalu untuk bentuk C, kita lihat lagi. Ingat, kita lihat bentuk paling luarnya. Jadi ini adalah bentuk pecahan. Pembilangnya akar, penyebutnya pecahan. Berarti kita buat dulu kolom equation-nya. Insert, equation, lalu insert new equation.
Nah, kita ketik di sini. Kalau dia si kotaknya ada di tengah, tidak apa-apa ya. Nanti bisa kita buat rata ke kanan atau ke kiri, atau posisinya dimanapun yang kita inginkan. Lalu kita awal ada bilangan pecahan ya. Fraction. Kita buat bilangan pecahan. Lalu pembilangnya akar dari 36. Berarti bentuk akar, radikal. Bentuk akar, lalu isi dalamnya jadi 36. Ini pembilangnya, lalu penyebutnya ini ada bilangan fraction ya, pecahan. Pecahan yang miring bentuknya ini ya, A kuadrat per 3. Nah, lalu A kuadratnya ini pecahan bawahnya ini A kuadrat, bilangan pangkat. Maka kita ganti script. Nah, tinggal kita isi. A pangkat 2 dibagi 3. Oke. Lalu setelah itu, letakkan kursor di paling belakang nih. Nih, di luar dari itu ya. Nah, di belakang tanda pembagiannya. Kasih spasi, lalu ditambah. Kasih spasi lagi. Nah, ini lihat. Ini paling luar adalah bilangan pecahan. Berarti kita pilih fraction. Lalu kita pilih yang pertama bentuknya. Lalu kita isi penyebutnya. Penyebutnya ada A kuadrat. A kuadrat bilangan pangkat, berarti script. Bentuknya yang ini. A kuadrat. Terus jangan ini ya, kalau kursornya jangan di sini nih. Kalau di sini nanti dia terus ngikut ke atas di belakang angka 2. Tapi letakkan kursornya di belakang dari angka 2-nya, diturunin dulu nih, di belakangin lagi. Nah, seperti ini. Jadi ininya kayak gini. Dikurang 9 per 2. Oke, berarti bentuk pecahan. 9 bagi 2. Lalu di bawahnya bilangan pecahan. B bagi 3. Lalu ditambah B pangkat 3 akar 24. Fraction pecahan juga ya. Fraction pecahan B pangkat 3-nya. Ini B pangkat 3-nya berarti bentuk akar. Nah, penyebutnya berarti bentuk tadi bentuk pangkat, berarti penyebutnya bentuk akar 24. Tinggal diisi aja ini. Ini B, ini pangkat 3, lalu akar dari 24, lalu kursornya digeser ke paling belakang. Oh, udah selesai. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kita letakkan ke kiri. Biar dia ke kiri. Nah, seperti itu. Rumus yang terakhir, matriks. Ini kalau huruf A, tulis aja ketik A ya. Maaf, lupa. Kita buat kolom equation-nya dulu. Insert equation, nih yang ada tanda panahnya, equation, tombolnya paling kanan.
Lalu kita pilih insert new equation. Nah, setelah keluar kotaknya, kita ketik langsung huruf A sama dengan, nah kita lihat ini ada matriks ya. Di dalam matriks ini ada kurung siku nih, paling luar. Ingat kita cari yang paling luar, ini kurung siku. Berarti kita cari yang bracket. Simbol kurung. Yang ini. Lalu untuk dalamnya, kita cari matriks. Mohon maaf ya, ini agak sedikit loading. Atau kalau belum ke sini, kita bisa cari matriks 3x3 ya. Lalu kita pilih ini dulu kayak ini. Lalu untuk kolom yang depan kita pilih matriks 3x3. Lalu untuk yang di belakang garisnya kita pilih matriks 1x3 ya. Nah, seperti ini. Kita isi angkanya. Tuh, ini salah ya. Nah, kalau salah kita bisa blok ini. Kemudian kita pilih matriks. Atau kita hapus dulu bisa. Kita pilih 3x3. Hapus dulu tadi. 2 0 3 1 3 2 7 0. Lalu di sini ini ada X1, X2, X3, berarti ini script ya. Model pangkat tapi di bawah ya. Nah, kita rubah. Nah, jadi dia kotaknya berubah modelnya. Kita boleh isi dulu, ini X1. Lalu letakkan lagi di bawah. Kita rubah simbolnya jadi script, nih jadi script yang pangkatnya ke bawah. Simbolnya ya, pangkat. Lalu script lagi, nah bentuknya seperti ini. Semuanya sudah di bawah, tinggal kita isi sesuai dengan contohnya. X2 lalu kolom X3. Oke, begitu sudah selesai.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.